Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Idris Hasibuan dengan NIM 2303200078. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Mengapa sih advokasi modern itu penting bagi agribisnis? Nah, pada kesempatan ini juga saya akan membahas 3 pilar utama advokasi modern dalam agribisnis, yaitu yang pertama, digital advocacy atau advokasi digital. Yang kedua, grassroots advocacy atau advokasi akar rumput. Dan yang ketiga, media relation atau hubungan media. Ketiganya bukan berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Setelah membahas ketiganya, kita akan menutup dengan sebuah studi kasus nyata, yaitu kampanye Save Sawah dan Petani Berdaulat, agar teori yang kita bahas dapat lebih terwujud nyata di lapangan. Perlu kita sadari bersama bahwa agribisnis bukan sekedar urusan bercocok tanam dan berjualan hasil panen. Di dalamnya ada rantai kepentingan panjang, mulai dari petani penggarap, distributor, pedagang, hingga pembuat kebijakan di tingkat pusat. Ketika salah satu mata rantai ini timpang, misalnya harga di tingkat petani jatuh sementara harga di pasar tetap tinggi, disitulah advokasi memainkan peran pentingnya, yaitu meluruskan ketimpangan tersebut agar keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak, terutama petani yang sering kali berada pada posisi paling lemah dalam rantai nilai tersebut. Advokasi yang kuat lahir bukan dari satu suara yang keras, melainkan dari banyak suara yang bergerak searah. Mari kita mulai dengan memahami gambaran besar dari ketiga pilar tersebut sebelum kita masuk lebih dalam pada masing-masing pembahasan, di mana ada 3 pilar advokasi modern, di mana yang pertama, digital advocacy, yaitu memanfaatkan media sosial, petisi daring, dan kampanye digital untuk menjangkau halayak luas secara cepat dan efisien. Yang kedua, grassroots advocacy, yaitu menggerakkan dan memberdayakan komunitas di akar rumput. Dalam konteks ini, para petani, karena kekuatan advokasi terletak pada jumlah dan suara kolektif mereka yang berdampak langsung. Dan yang ketiga, media relation, yaitu membangun hubungan baik dengan media cetak, elektronik, dan daring. Karena media adalah jembatan yang memperluas jangkauan pesan dan membentuk opini publik. Nah, ketiga pendekatan ini apabila dijalankan bersama secara terkoordinasi akan menghasilkan kekuatan advokasi yang jauh lebih besar dibandingkan bila dijalankan sendiri-sendiri. Digital advocacy memberikan kecepatan dan jangkauan. Grassroots advocacy memberikan legitimasi dan akar yang kuat di lapangan. Sedangkan media relation memberikan kredibilitas dan berpengaruh terhadap opini publik secara luas. Di mana kita akan membahasnya satu persatu, dimulai dari digital advocacy tadi, yaitu memanfaatkan media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Nah, saya memulai pembahasan pilar pertama dulu, di mana era digital telah mengubah lanskap advokasi secara signifikan. Jika dahulu untuk menggalang dukungan kita harus mengumpulkan orang secara fisik di suatu tempat, kini cukup dengan koneksi internet saja.
pesan kita dapat menjangkau jutaan orang dalam waktu yang singkat. Media sosial, petisi daring, dan kampanye digital menjadi alat yang sangat ampuh untuk menjangkau halayak luas dan juga membangun kesadaran sekaligus memobilisasi dukungan publik. Di mana yang pertama ada media sosial sebagai alat advokasi. Platform seperti Twitter atau X, Facebook, Instagram, dan YouTube memiliki karakteristik masing-masing. Namun, semuanya memberikan kesempatan yang sama bagi para penggiat advokasi untuk melakukan 5 hal penting berikut. Di mana yang pertama, menyebarkan informasi. Berbagai fakta, data, cerita, dan analisis mengenai isu-isu agribisnis kepada publik secara langsung tanpa perlu melakukan gatekeeper media konvensional. Yang kedua, membangun komunikasi, menghubungkan individu maupun organisasi yang memiliki kepedulian dan minat yang sama terhadap isu pertanian, sehingga terbentuk jejaring dukungan yang solid. Yang ketiga, mengorganisir aksi, yaitu mengumumkan acara, kampanye, dan cara-cara konkret bagi masyarakat untuk ikut terlibat, misalnya melalui tagar siaran langsung atau ajakan tanda tangan petisi. Yang keempat, mempengaruhi opini publik, membentuk narasi yang berimbang dan merespon dengan cepat apabila terdapat informasi yang salah atau merugikan petani. Dan yang kelima atau yang terakhir, berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan. Banyak pejabat publik kini aktif di media sosial, sehingga tekanan opini publik di ranah digital dapat mempengaruhi sikap dan keputusan mereka. Sebagai contoh sederhana, bila terjadi kebijakan impor beras yang dianggap merugikan petani lokal, sebuah utas di media sosial yang berisi data harga gabah dilengkapi dengan foto dan testimoni petani dapat menyebar dengan cepat dan memicu perhatian publik maupun media massa dalam hitungan jam. Selanjutnya yang kedua, ada petisi online, yaitu mengumpulkan suara secara kolektif. Platform seperti Change.org atau Apich yang memungkinkan pengumpulan tanda tangan secara daring untuk mendukung suatu tuntutan atau perubahan kebijakan tertentu. Keunggulan petisi daring terletak pada kecepatannya. Dalam hitungan hari, bahkan jam, sebuah petisi dapat mengumpulkan dukungan dalam jumlah besar dari berbagai daerah tanpa terhalang jarak geografis. Petisi yang berhasil biasanya memiliki 3 unsur, yaitu judul yang jelas dan emosional, narasi yang menjelaskan mengapa isu tersebut penting disertai data pendukung, serta target yang spesifik, misalnya nama instansi atau kebijakan yang ingin dibuat. Semakin besar jumlah tanda tangan yang terkumpul, semakin besar pula tekanan moral yang diberikan kepada pihak yang menjadi target advokasi. Karena hal itu menunjukkan bahwa isu tersebut memang menjadi keresahan bersama, bukan sekedar keluhan segelintir orang. Selanjutnya yang ketiga, ada kampanye digital, yaitu mengordinasikan berbagai saluran. Kampanye digital melibatkan penggunaan berbagai saluran digital secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan advokasi. Berbeda dengan sekedar mengunggah 1-2 kali di media sosial, kampanye digital dirancang secara sistematis dan berkelanjutan. Berikut ada komponen-komponen yang biasa digunakan, di mana yang pertama, website dan blog.
berfungsi sebagai pusat informasi kampanye, tempat publik dapat mengakses data lengkap, kronologi isu, dan perkembangan terbaru. Yang kedua, Gmail marketing digunakan untuk membangun hubungan yang lebih personal dengan para pendukung serta memberikan pembaruan informasi secara berkala. Yang ketiga, iklan online dimanfaatkan untuk menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk kelompok masyarakat yang mungkin belum mengikuti isu tersebut secara aktif. Yang keempat, video dan infografis, yaitu membantu menyampaikan informasi yang kadang rumit menjadi lebih menarik, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Penggunaan dan yang kelima atau yang terakhir, penggunaan hashtag atau trigger, yaitu memperluas jangkauan pesan dan membangun percakapan yang berkelanjutan di media sosial, sehingga isu tersebut terus hidup dalam perbincangan publik. Dengan menggabungkan kelima unsur di atas secara konsisten, sebuah kampanye digital dapat membangun momentum yang terus tumbuh dari awalnya hanya diketahui segelintir orang menjadi perbincangan nasional yang mendorong perubahan kebijakan. Nah, contoh penerapannya di lapangan. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, mari kita bayangkan sebuah skenario di mana sekelompok petani hortikultura di suatu daerah mengalami kerugian besar akibat sebuah produk impor yang dijual jauh lebih murah. Melalui pendekatan digital advocacy, mereka dapat memulai dengan mengunggah video pendek yang memperlihatkan kondisi kebun mereka, dilengkapi data perbandingan harga sebelum dan sesudah masuknya produk impor. Video tersebut disebarkan dengan tagger khusus, misalnya tagger lindungi petani lokal, kemudian diperkuat dengan petisi daring yang menuntut evaluasi kebijakan impor. Dalam waktu singkat, apabila pesan tersebut dikemas dengan baik, ia berpotensi menjangkau jutaan pengguna media sosial dan menarik perhatian media massa nasional. Selanjutnya, ada tantangan dalam digital advocacy. Meskipun menjanjikan, advokasi digital juga memiliki tantangan tersendiri yang perlu kita waspadai bersama. Di mana yang pertama, kesenjangan digital. Tidak semua petani, khususnya di daerah terpencil, memiliki akses internet yang memadai, sehingga suara mereka berisiko kurang terwakili di ranah digital. Yang kedua, informasi yang keliru. Derasnya arus informasi membuka peluang bagi berita bohong atau data yang tidak akurat untuk ikut menyebar, sehingga tim advokasi harus selalu memverifikasi data sebelum menyebarnya. Yang ketiga, kelelahan digital atau digital fatigue. Masyarakat setiap hari dibanjiri berbagai isu di media sosial, sehingga pesan advokasi harus dikemas secara kreatif agar tidak tenggelam di antara isu-isu lainnya. Nah, menyadari tantangan tersebut, advokasi digital sebaiknya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu dipadukan dengan kekuatan akar rumput yang akan kita bahas selanjutnya, agar pesan yang disampaikan tetap memiliki pondasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pilar yang kedua, yaitu ada grassroots advocacy atau pemberdayaan komunitas petani. Nah, setelah kita membahas kekuatan digital, kita beralih pada
beralih pada pilar kedua yang justru berakar pada dunia nyata, yaitu grassroots advocacy atau advokasi akar rumput. Pendekatan ini berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Dan dalam konteks agribisnis, akar rumput yang dimaksud adalah komunitas petani itu sendiri. Kekuatan advokasi jenis ini terletak pada jumlah dan suara kolektif dari individu yang berdampak langsung oleh isu yang sedang diperjuangkan. Sehebat apapun sebuah kampanye digital, ia akan kehilangan makna apabila tidak berakar pada realitas dan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Oleh karena itu, advokasi akar rumput menjadi pondasi yang harus dibangun terlebih dahulu sebelum kita menggaungkannya melalui kanal digital maupun media. Di mana yang pertama kita perlu membangun organisasi petani yang kuat. Langkah pertama ini yaitu mendukung pembentukan atau penguatan kelompok tani, baik koperasi dan federasi petani, agar mereka memiliki wadah resmi untuk menyuarakan kepentingan bersama. Organisasi yang solid memberikan legitimasi, struktur, dan kesinambungan bagi perjuangan yang dilakukan, sehingga tidak bergantung pada satu atau dua tokoh saja. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Langkah kedua adalah meningkatkan pemahaman petani tentang hak-hak mereka, kebijakan pertanian yang berlaku, serta cara partisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Petani yang memahami hak dan mekanisme kebijakan akan lebih percaya diri dan mampu menyampaikan aspirasinya secara terstruktur, bukan sekedar mengeluh, melainkan mengajukan solusi yang jelas. Yang ketiga, ada mobilisasi aksi lokal. Langkah ketiga yaitu mengorganisir pertemuan, baik diskusi, demonstrasi, atau aksi kolektif lainnya di tingkat komunitas untuk menarik perhatian pada isu-isu spesifik yang sedang dihadapi. Aksi lokal ini menjadi bukti nyata bahwa isu tersebut memang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekedar wacana yang dibuat oleh pihak luar. Yang keempat, membangun koalisasi dengan organisasi lain. Petani tidak perlu berjuang sendiri, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok lainnya yang memiliki tujuan sejalan akan memperkuat posisi tawar dalam advokasi. Koalisasi yang luas juga membuka akses terhadap sumber daya, keahlian, dan jaringan yang mungkin tidak dimiliki oleh komunitas petani secara mandiri. Dan yang terakhir, mendokumentasikan pengalaman petani. Mengumpulkan cerita dan data langsung di lapangan menjadi bahan yang sangat berharga untuk memperkuat argumen advokasi. Data kuantitatif memang penting, namun cerita personal dari petani yang mengalami langsung suatu persoalan seringkali lebih menyentuh dan lebih mudah diingat oleh publik
maupun pembuat kebijakan. Nah, mengapa sih pemberdayaan penting begitu? Mengapa pemberdayaan petani begitu penting? Nah, yang pertama itu suara yang lebih autentik. Petani adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan pertanian, sehingga suara mereka memiliki legitimasi yang kuat dan sulit dibantah. Yang kedua, dukungan yang luas. Mobilisasi komunitas petani dapat menghasilkan dukungan yang signifikan bagi kampanye advokasi, baik dari segi jumlah maupun kekuatan moral. Dan yang ketiga, akuntabilitas pembuat kebijakan. Tekanan dari konstituen di tingkat lokal dapat mendorong para pembuat kebijakan untuk bersikap lebih responsif dan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, advokasi akar rumput adalah pondasi yang memberikan kekuatan moral pada seluruh gerakan advokasi. Tanpa pondasi ini, kampanye digital secanggih apapun akan terasa hampa dan mudah dipatahkan dengan tuduhan tidak mewakili suara rakyat yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya ada peran pendamping dan fasilitator. Dalam praktiknya, pemberdayaan komunitas petani jarang terjadi begitu saja tanpa pendampingan. Diperlukan sosok fasilitator baik dari lembaga swadaya masyarakat, kampus, maupun pemerintah daerah yang membantu menjembatani antara pengetahuan teknis kebijakan dengan pengalaman keseharian petani di lapangan. Fasilitator yang baik tidak mengambil alih suara petani, melainkan membantu memperkuat dan mengartikulasikan suara tersebut agar dapat didengar oleh pihak-pihak yang berwenang. Sebagai ilustrasi, sebuah kelompok tani yang semulanya hanya mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, setelah mendapatkan pendampingan dan pelatihan, dapat menyusun sendiri usulan kebijakan distribusi pupuk yang lebih adil, lengkap dengan data kebutuhan real di lapangan. Usulan yang tersusun rapi seperti ini jauh lebih mudah diterima dan ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan dibandingkan sekedar keluhan lisan. Selanjutnya, media relation dalam advokasi agribisnis. Nah, pilar ketiga yang akan kita bahas ini adalah media relation atau hubungan media. Membangun hubungan baik dengan media, baik itu media cetak, elektronik, maupun daring, adalah kunci untuk memperluas jangkauan pesan advokasi dan membentuk opini publik secara lebih luas. Media memiliki peran sebagai penghubung antara isu yang diperjuangkan komunitas dengan masyarakat luas serta para pengambil kebijakan. Ada langkah-langkah membangun hubungan dengan media. Yang pertama, mengembangkan pesan yang jelas dan menarik. Pesan advokasi harus ringkas, mudah dipahami, dan relevan bagi audiens media agar jurnalis dapat dengan mudah menangkap inti persoalan. Yang kedua, membangun daftar kontak media, mengidentifikasi jurnalis dan outlet media yang secara khusus meliputi isu-isu agribisnis sehingga pesan dapat disampaikan tepat sasaran.
Yang ketiga, menulis siaran pers yang efektif, menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan menarik bagi jurnalis, lengkap dengan data pendukung dan narahubung yang jelas. Yang keempat, mengadakan konferensi pers, digunakan untuk mengumumkan isu penting atau merespon perkembangan terkini secara resmi dan terbuka. Dan yang kelima, menawarkan wawancara dan opini, menyediakan juru bicara yang kompeten dan mampu berbicara dengan percaya diri kepada media. Dan yang keenam, memonitor liputan media, melacak bagaimana isu advokasi diliput oleh berbagai media, serta segera merespon apabila ditemukan informasi yang tidak akurat. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, membangun hubungan jangka panjang dengan jurnalis, berusaha menjadi sumber informasi yang kredibel dan terpercaya bagi media, bukan hanya saat ada isu mendesak saja. Nah, mengapa media begitu penting dalam advokasi? Nah, yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran publik. Media memiliki jangkauan luas dan dapat membantu menyampaikan isu kepada khalayak yang jauh lebih besar dibandingkan kanal digital milik organisasi sendiri. Yang kedua, membentuk opini publik. Cara media memberikan suatu isu dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang dan menyikapi isu tersebut. Yang ketiga, menekankan pembuatan kebijakan. Liputan media yang kritis dapat memberikan tindakan tersendiri kepada pembuat kebijakan agar segera bertindak. Nah, yang keempat atau yang terakhir, membangun kredibilitas. Liputan media yang positif dapat meningkatkan kredibilitas organisasi advokasi di mata publik maupun mitra kerja. Nah, dapat kita simpulkan bahwa media relation adalah jembatan yang menghubungkan dua pilar sebelumnya. Isu yang telah diperkuat oleh suara akar rumput kemudian digaungkan melalui kanal digital akan mencapai dampak yang jauh lebih besar apabila turut diliput dan diperkuat oleh media massa yang kredibel. Nah, selanjutnya ada etika dalam menjalankan hubungan dengan media. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah menjaga etika dan kejujuran dalam berhubungan dengan media. Data yang disampaikan kepada jurnalis harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sumber informasi harus jelas dan kita perlu bersikap terbuka apabila media ingin melakukan verifikasi silang atau meminta klarifikasi. Hubungan media yang dibangun atas dasar kejujuran akan bertahan jauh lebih lama dibandingkan hubungan yang dibangun hanya untuk kepentingan sesaat. Selain itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa media memiliki kepentingan jurnalistiknya sendiri, seperti aktualitas, keberimbangan, dan nilai berita. Oleh karena itu, pesan advokasi yang kita sampaikan sebaiknya dikemas dan mempertimbangkan sudut pandang tersebut. Misalnya dengan menyediakan data terbaru, kutipan narasumber yang kuat, serta sudut pandang manusiawi yang menyentuh
agar isu kita layak dan menarik untuk diberitakan. Nah, kita akan menyatukan ketiga pilar dengan sebuah sinergi advokasi. Sebelum kita masuk ke studi kasus nyata, saya ingin mengajak rekan-rekan merenungi sejenak bagaimana ketiga pilar yang telah kita bahas tadi, yaitu digital advocacy, grassroots advocacy, dan media relation sesungguhnya saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain apabila kita ingin advokasi yang kita jalankan membawa hasil yang nyata. Nah, bayangkan sebuah rumah. Grassroots advocacy adalah pondasinya, yaitu suara asli dan pengalaman nyata dari petani yang menjadi dasar kebenaran dari seluruh perjuangan. Digital advokasi adalah temboknya yang memberikan bentuk, kekuatan, dan jangkauan agar suara tersebut dapat berdiri kokoh dan terlihat oleh banyak orang. Sedangkan media relation adalah atapnya yang melindungi dan menaungi seluruh upaya tersebut agar mendapat pengakuan dan kredibilitas di mata publik yang lebih luas melalui liputan media yang independen dan terpercaya. Sebuah advokasi yang hanya mengandalkan satu pilar saja cenderung rapuh. Advokasi yang hanya mengandalkan media sosial tanpa akar rumput yang kuat akan mudah dituduh sebagai gerakan yang tidak mewakili suara rakyat sesungguhnya. Sebaliknya, advokasi akar rumput yang kuat namun tidak digaungkan secara digital maupun melalui media, beresiko hanya bergema di lingkup terbatas dan sulit mempengaruhi kebijakan pada skala yang lebih besar. Pondasi yang kuat, tembok yang kokoh, dan atap yang melindungi, itulah rumah advokasi yang mampu bertahan menghadapi badai kepentingan. Nah, kita masuk ke studi kasus tadi, yaitu kampanye Save Sawah dan Petani Berdaulat, di mana kita akan membahas yang pertama, kampanye Save Sawah. Kampanye ini kemungkinan besar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lahan sawah bagi ketahanan pangan, kelestarian ekosistem, dan mata pencaharian petani. Berikut ada strategi yang kemungkinan digunakan dalam kampanye ini. Di mana yang pertama, media sosial menggunakan tagger Save Sawah untuk menyebarkan informasi, foto, dan video mengenai ancaman alih fungsi lahan sawah kepada pemukiman atau industri. Yang kedua, petisi online, yaitu mengumpulkan dukungan publik untuk menolak alih fungsi lahan sawah atau mendorong lahirnya kebijakan perlindungan lahan pertanian. Yang ketiga, keterlibatan tokoh masyarakat dan selebriti, yaitu menggandeng figur publik untuk memperkuat pesan kampanye dan menjangkau audiens yang lebih luas. Yang keempat, liputan media, mengupayakan pemberitaan di media massa tentang isu alih fungsi lahan sawah beserta dampak jangka panjangnya. Dan yang terakhir, aksi lokal, yaitu mengorganisir aksi damai maupun diskusi publik di komunitas-komunitas yang berdampak langsung oleh alih fungsi lahan. Selanjutnya, kampanye petani berdaulat. Berbeda dengan Save Sawah yang berfokus pada isu lahan,
kampanye petani berdaulat kemungkinan besar lebih menyoroti isu kedaulatan pangan dan pemberdayaan petani secara menyeluruh. Berikut strategi yang kemungkinan digunakan. Yang pertama, narasi pemberdayaan, di mana menyebarkan cerita sukses petani serta pentingnya dukungan terhadap petani lokal sebagai tulang punggung pangan bangsa. Yang kedua, edukasi publik, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu impor pangan, harga jual yang tidak adil, dan hak-hak petani yang perlu dilindungi. Yang ketiga, advokasi kebijakan, yaitu mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih pro petani seperti perlindungan harga, akses pasar, dan dukungan teknologi pertanian. Yang keempat, kolaborasi dengan organisasi petani, yaitu bekerja sama dengan organisasi petani di berbagai tingkatan dari desa hingga nasional untuk memperkuat gerakan bersama. Dan yang terakhir, penggunaan konten kreatif, membuat infografis, video pendek, dan konten menarik lainnya untuk menjangkau audiens generasi muda yang lebih akrab dengan dunia digital. Nah, adapun kerangka analisis untuk kedua studi kasus tadi. Nah, agar pembahasan studi kasus ini lebih mendalam, kita menggunakan 6 pertanyaan kunci sebagai kerangka analisisnya, baik untuk mengevaluasi kampanye Sepsawa dan petani berdaulat maupun untuk merancang kampanye advokasi lain di masa depan. Di mana yang pertama, identifikasi tujuan. Apa tujuan spesifik dari setiap kampanye yang dijalankan? Yang kedua, analisis target audiens. Siapa yang ingin dijangkau oleh kampanye ini? Apakah masyarakat umum, pembuat kebijakan, atau petani itu sendiri? Yang ketiga, penggunaan teknik digital. Bagaimana media sosial dan platform daring dimanfaatkan secara efektif dalam kampanye tersebut. Yang keempat, keterlibatan komunitas. Apakah terdapat upaya untuk memobilisasi petani dan masyarakat sipil dalam kampanye ini? Yang kelima, hubungan dengan media. Bagaimana kampanye ini berinteraksi dengan media massa untuk memperluas jangkauan pesannya. Dan yang keenam atau yang terakhir, dampak dan hasil. Apa dampak konkret yang berhasil dicapai, misalnya perubahan kebijakan atau peningkatan kesadaran publik secara umum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu studi kasus nyata, yaitu tentang aksi tolak impor beras atau potret, di mana memerankan potret advokasi petani Indonesia di era modern. Nah, studi kasus ini merupakan aksi Serikat Petani Indonesia atau SPI di depan Kementerian Pertanian pada 19 Januari 2024. Nah, kita sudah membahas 3 pilar utama agar pemahaman kita tidak berhenti pada teori semata. Nah, di sini kita akan melihat satu contoh nyata yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu yang masih sangat segar dalam ingatan kita, yaitu awal tahun 2024. Studi kasus yang akan kita bahas adalah aksi penolakan impor beras yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia atau SPI bersama Partai Buruh di depan kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta
pada hari Jumat 19 Januari 2024. Kasus ini saya pilih karena memuat hampir seluruh unsur yang telah kita pelajari bersama, mulai dari kekuatan organisasi, akar rumput, siaran pers, dan liputan media yang masif, hingga bagaimana isu ini terus bergulir dan diperbincangkan di ruang publik, termasuk di dunia digital, bahkan hingga lebih dari 1 tahun setelah aksi tersebut berlangsung. Satu aksi di depan kantor kementerian dapat menjadi cerminan bagaimana 3 pilar advokasi bekerja bersama dalam satu waktu. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita pahami dahulu latar belakang persoalan yang memicu aksi ini terjadi. Nah, mengapa isu beras begitu sensitif di Indonesia? Nah, kita memahami bahwa beras bukan sekedar komoditas ekonomi biasa bagi bangsa Indonesia. Beras adalah makanan pokok bagi sebagian besar penduduk, sekaligus simbol kedaulatan dan harga diri bangsa di bidang pangan. Setiap kebijakan yang menyangkut beras, baik itu soal harga, produksi maupun impor, selalu memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekedar hitungan untung rugi ekonomi semata. Ia menyentuh kehidupan puluhan juta petani padi, jutaan buruh tani, serta ratusan juta konsumen yang menggantung asupan pangan hariannya pada komoditas ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila setiap kali pemerintah mengumumkan rencana impor beras, respon publik selalu ramai, baik dari kalangan petani yang mengkhawatirkan anjloknya harga gabah, maupun dari kalangan ekonom dan pengamat kebijakan yang menyoroti aspek ketahanan pangan nasional secara lebih luas. Situasi inilah yang menjadi latar belakang munculnya aksi tolak impor beras yang akan kita bahas bersama. Nah, kita akan membahas latar belakang persoalan ini sendiri. Pada penghujung tahun 2023 hingga awal tahun 2024, pemerintah Indonesia mengumumkan rencana untuk kembali mengimpor beras dalam jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar 3 juta ton sepanjang tahun 2024, dengan 2 juta ton diantaranya ditargetkan masuk pada periode Januari hingga Maret 2024. Kebijakan ini diambil pemerintah dengan alasan untuk mengantisipasi defisit cadangan beras nasional serta memenuhi kebutuhan bantuan sosial pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah, terutama akibat dampak fenomena iklim El Nino yang sempat menurunkan produksi padi nasional. Namun demikian, rencana impor tersebut menuai penolakan keras dari kalangan petani. Alasannya sangat sederhana, namun sangat mendasar bagi kehidupan mereka. Bulan Mei hingga Juni merupakan masa panen raya padi di banyak wilayah Indonesia. Apabila beras impor masuk bersamaan dengan masa panen raya tersebut, maka pasokan beras di pasar akan melimpah dan hukum ekonomi yang sederhana akan berlaku, yaitu harga gabah di tingkat petani berpotensi jatuh, sementara biaya produksi seperti pupuk dan tenaga kerja terus meningkat. Data yang beredar bahkan menunjukkan bahwa impor beras tahun 2023 saja telah mencapai angka tertinggi dalam kurun waktu 25 tahun terakhir sejak tahun 1998, sehingga wajar apabila kekhawatiran petani semakin memuncak. Nah,
Adapun kronologi singkat aksi tolak impor beras ini, eh, eh, saya akan menggambarkannya secara runtuh. Nah, berikut adalah kronologi singkat peristiwa yang terjadi menjelang dan pada hari aksi berlangsung. Jadi, awal Januari 2024, Ketua Umum SPI Henry Saragi memulai menyuarakan kekhawatirannya melalui media massa bahwa harga gabah kering panen di tingkat petani sudah mulai turun dari kisaran 7.000 hingga 8.600 rupiah per kilogram menjadi sekitar 6.000 rupiah per kilogram hanya karena isu impor beras yang beredar. Nah, pada tanggal 9 Januari 2024, SPI menyampaikan ancaman akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran apabila pemerintah tidak membatalkan rencana impor 3 juta ton beras tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 19 Januari 2024, SPI bersama Partai Buruh dan sejumlah organisasi kelas pekerja lainnya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional dengan massa aksi sekitar 500 orang yang berasal dari Jakarta, Banten, dan Indramayu. Pada hari yang sama, pihak Badan Pangan Nasional melalui Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan turun langsung menemui massa aksi lokasi untuk mendengarkan aspirasi dan memberikan penjelasan terkait kondisi stok pangan nasional. Nah, pasca aksi, isu ini terus diberitakan secara luas oleh berbagai media nasional dan menjadi bahan diskusi publik yang berkepanjangan mengenai arah kebijakan pangan Indonesia. Nah, ada tuntutan utama yang disampaikan dalam siaran pers resmi yang disebarkan kepada media. SPI dan Partai Buruh menyampaikan 4 tuntutan utama yang dapat kita ringkas sebagai berikut, di mana yang pertama, menolak rencana impor beras dan meminta pemerintah membatalkan kebijakan tersebut karena dinilai akan merugikan petani menjelang panen raya. Yang kedua, meminta agar cadangan beras pemerintah diprioritaskan berasal dari hasil panen petani lokal, bukan dari petani impor. Yang ketiga, mendesak kenaikan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras petani agar sesuai dengan harga real di lapangan dan biaya produksi yang terus meningkat. Dan yang keempat, meminta peninjauan ulang sejumlah kebijakan dan peraturan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan petani kecil. Dengan mencermati tuntutan-tuntutan tersebut, kita dapat melihat bahwa aksi ini bukan sekedar aksi emosional semata, melainkan advokasi yang terstruktur dengan data pendukung dan tuntutan kebijakan yang jelas dan terukur. Nah, para pihak yang terlibat ini, kita akan membahas tentang para pihak yang terlibat. Agar gambaran ini semakin lengkap, mari kita identifikasi terlebih dahulu pihak-pihak yang terlibat dalam dinamika kasus ini beserta peran masing-masingnya. Di mana yang pertama, Serikat Petani Indonesia atau SPI sebagai inisiator utama aksi, mewakili seluruh suara petani dari berbagai daerah, khususnya Jakarta, Banten, dan Indramayu. Partai Buruh, dia sebagai mitra koalisi yang memperluas basis dukungan aksi
menghubungkan isu petani dengan isu kesejahteraan buruh secara umum. Yang ketiga, Kementerian Pertanian sebagai salah satu target advokasi yang menjadi lokasi utama penyampaian aspirasi. Yang keempat, Badan Pangan Nasional atau Bappenas sebagai pihak yang berwenang atas kebijakan impor dan cadangan pangan, sekaligus pihak yang merespon langsung aspirasi massa aksi. Yang kelima, media massa nasional sebagai penyalur pesan advokasi kepada publik yang lebih luas, meliputi media cetak, televisi, maupun media daring. Dan yang keenam, akademisi dan pengamatan kebijakan pangan turut memberikan analisis independen yang memperkuat argumentasi mengenai dampak kebijakan impor terhadap harga gabah di tingkat petani. Nah, kita akan menganalisis pilar pertama dan kaitannya dalam kasus ini. Mari kita hubungkan studi kasus ini dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yang dimulai dari pilar grassroots advocacy atau advokasi akar rumput. Pada kasus aksi tolak impor beras ini, unsur grassroots advokasi tampak sangat jelas dan menjadi kekuatan utama dari keseluruhan gerakan. Yang pertama, organisasi petani yang kuat. Serikat Petani Indonesia adalah organisasi tani yang telah lama berdiri dan memiliki struktur kepengurusan hingga ke berbagai daerah, sehingga mampu memobilisasi massa dari berbagai wilayah sekaligus, yaitu Jakarta, Banten, dan Indramayu dalam satu aksi yang terkoordinasi. Yang kedua, mobilisasi aksi lokal. Petani yang bergabung dalam SPI tidak hanya menyampaikan keluhan melalui pernyataan tertulis, tetapi juga hadir secara fisik di depan kantor kementerian, membawa spanduk dan atribut organisasi, sehingga kehadiran mereka menjadi bukti nyata keresahan yang dirasakan langsung oleh petani di lapangan. Yang ketiga, membangun koalisasi dengan organisasi lainnya. SPI tidak bergerak sendiri, melainkan menggandeng partai buruh dan organisasi kelas pekerja lainnya, sehingga kekuatan aksi menjadi lebih besar dan pesan yang disampaikan mendapat dukungan dari sekelompok masyarakat yang lebih luas, tidak terbatas pada petani semata. Yang keempat, mendokumentasikan pengalaman petani. Data konkret tentang penurunan harga gabah dari kisaran 7.000 hingga 8.600 rupiah menjadi sekitar 6.000 rupiah per kilogram disampaikan secara langsung dalam orasi dan siaran pers, sehingga argumen advokasi menjadi lebih kuat karena didukung data lapangan yang real, bukan sekedar opini. Dari sisi grassroots advokasi, aksi ini menunjukkan legitimasi yang kuat karena menyuarakan aspirasi adalah petani itu sendiri, bukan pihak ketiga yang mengatasnamakan mereka. Inilah yang menjadikan suara mereka sulit dibantah begitu saja oleh pembuat kebijakan. Nah, selanjutnya kaitan dengan pilar kedua, yaitu media relation dalam aksi demo ini. Pilar kedua yang sangat menonjol dalam studi kasus ini adalah media relation. Sejak sebuah aksi digelar hingga aksi berlangsung, SPI secara konsisten menjalin komunikasi dengan media massa, sehingga isu ini dapat menjangkau halayak yang jauh lebih luas
dibandingkan hanya mengandalkan kehadiran fisik 500 orang peserta aksi, di mana yang pertama menulis siaran pers yang efektif. SPI menyiarkan siaran pers resmi yang berisi data lengkap mengenai kondisi harga gabah, sejarah impor beras dalam beberapa tahun terakhir, serta tuntutan yang jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan jurnalis dalam menulis pemberitaan yang akurat. Yang kedua, menawarkan wawancara dan juru bicara yang kompeten. Ketua Umum SPI Henry Saragi serta perwakilan pengurus lainnya secara aktif memberikan pernyataan dan wawancara kepada berbagai media, sehingga narasi advokasi tersampaikan secara konsisten di berbagai kanal pemberitaan. Yang ketiga, jangkauan liputan yang luas. Aksi ini berhasil diliput oleh berbagai media nasional dengan segmentasi pembaca yang beragam, mulai dari media umum, media ekonomi, dan bisnis, hingga media yang berfokus pada isu ketenagakerjaan, sehingga isu ini menjangkau kalangan pembaca yang sangat beragam dalam waktu yang hampir bersamaan. Dan yang terakhir, mendorong respon resmi dari pemerintah. Liputan media yang masif turut mendorong pejabat Badan Pangan Nasional untuk memberikan tanggapan resmi secara terbuka, bahkan hadir langsung menemui massa aksi di lokasi. Sebagai bentuk akuntabilitas pembuat kebijakan terhadap tekanan publik yang muncul, kita dapat melihat bagaimana keberhasilan media relation dalam kasus ini. Bukan hanya soal seberapa banyak media yang meliput, tetapi juga bagaimana pesan yang disampaikan tetap konsisten dan berbasis data di setiap kesempatan, sehingga opini publik yang terbentuk sejalan dengan kepentingan advokasi yang diperjuangkan oleh petani. Nah, selanjutnya analisis dari pilar ketiga tentang jejak digital advocacy dalam isu ini. Berbeda dengan dua pilar sebelumnya yang tampak sangat menonjol pada hari aksi berlangsung, unsur digital advocacy dalam kasus ini justru terlihat lebih jelas apabila kita mengamati perjalanan isu ini dalam jangka waktu yang lebih panjang, bukan hanya pada satu hari aksi semata, di mana yang pertama penyebaran siaran pers secara daring. Siaran pers resmi SPI dipublikasikan secara terbuka melalui situs resmi organisasi, sehingga dapat diakses, dikutip, dan disebarluaskan oleh siapa saja, termasuk oleh media daring dan warganet, tanpa dibatasi oleh jam terbit media cetak maupun televisi. Yang kedua, reproduksi dan penyebaran ulang oleh berbagai media daring. Dalam waktu singkat, pemberitaan mengenai aksi ini tersebar ke berbagai portal berita daring yang kemudian dibagikan ulang oleh pembaca melalui media sosial masing-masing dan memperluas jangkauan pesan jauh melampaui lokasi aksi di Jakarta. Yang ketiga, isu yang terus hidup dalam perbincangan publik. Topik kebijakan impor beras dan nasib petani terus menjadi bahan perbincangan di ruang digital dalam kurun waktu yang panjang setelah aksi ini. Bahkan ketika pemerintah pada periode berikutnya mengambil kebijakan yang berbeda, yaitu menghentikan impor beras, isu ini kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Nah, pembelajaran penting yang dapat kita ambil dari sisi digital advocacy adalah bahwa ruang lingkup digital merupakan pedang bermata dua. Ia dapat memperluas jangkauan pesan advokasi secara luas
namun pada saat yang sama juga membuka peluang munculnya informasi yang tidak akurat, sehingga setiap organisasi advokasi perlu terus memverifikasi data serta bersikap sigap meluruskan informasi yang keliru agar kredibilitas perjuangan tetap terjaga. Nah, adapun pembelajaran yang kita dapatkan, di mana yang pertama, kekuatan data sebagai senjata advokasi. Salah satu hal yang membuat aksi ini kredibel di mata publik dan media adalah penggunaan data yang konkret seperti angka penurunan harga gabah dan perbandingan volume impor dari tahun ke tahun. Data semacam ini jauh lebih meyakinkan dibandingkan sekedar keluhan tanpa dasar yang jelas. Yang kedua, koalisasi memperluas kekuatan tawar. Kolaborasi antara SPI dan Partai Buruh menunjukkan bahwa isu pertanian sesungguhnya berkaitan erat dengan isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dan yang ketiga, media sebagai percepatan bukan pengganti substansi. Liputan media yang luas memang mempercepat penyebaran isu, namun keberhasilan aksi ini tetap bertumpu pada substansi tuntutan yang jelas dan berbasis data. Yang keempat, kewaspadaan terhadap disinformasi. Perjalanan panjang isu kebijakan beras di Indonesia juga mengajarkan kita pentingnya kewaspadaan terhadap informasi yang tidak akurat di ruang digital. Yang kelima, konsistensi suara dalam jangka panjang. Isu kebijakan pangan bukanlah persoalan yang selesai dalam satu hari aksi. Yang keenam, pentingnya kesiapan merespon secara cepat. Salah satu hal menarik dari kasus ini adalah bagaimana pihak Badan Pangan Nasional memilih untuk merespon secara langsung di lokasi. Alih-alih membiarkan isu tersebut berlarut tanpa tanggapan resmi. Yang ketujuh ataupun yang terakhir, advokasi sebagai proses bukan peristiwa tunggal. Apabila kita menelusuri perjalanan isu ini lebih lanjut, kita akan menemukan bahwa kebijakan pangan Indonesia terus mengalami dinamika dari waktu ke waktu, termasuk perubahan arah kebijakan pada periode-periode berikutnya. Nah, adapun kesimpulannya, dari studi kasus tadi yang dilakukan oleh aksi demo yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia pada Januari 2024 ini menjadi bukti nyata bahwa ketiga pilar advokasi yang telah kita pelajari, yaitu grassroots advocacy, media relation, dan digital advocacy, bukanlah sekedar teori di atas kertas, melainkan benar-benar hidup dan diterapkan oleh para pejuang kepentingan petani di lapangan. Aksi ini mengajarkan kepada kita bahwa advokasi yang efektif terlahir dari perpaduan antara keberanian untuk turun langsung ke lapangan, ketekunan dalam membangun hubungan dengan media, serta kejelian dalam memanfaatkan ruang digital untuk memperluas jangkauan pesan, tanpa pernah meluapkan pentingnya data dan fakta sebagai fondasi utama dari setiap perjuangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.